Pada video kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai edit objek ya. Di sini saya akan langsung saja contohkan dengan cara membentuk si kotak ini menjadi sebuah meja lagi, namun dengan cara yang berbeda ya dengan video yang sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke edit mode atau bisa pakai tab ya. Di sini teman-teman hanya perlu memperhatikan step-step yang saya lakukan, khususnya di screencast-nya ya. Kalian bisa melihat tombol apa saja yang saya tekan selama pembuatan ini berlangsung. Ya, pertama saya akan milih face dulu, kemudian kita milih untuk movement modenya. Ya, kira-kira beginilah. Nah, seperti itu. Nah, jika pada video sebelumnya saya membuat si kakinya ini dengan objek yang berbeda, maksudnya objek yang berbeda ini saya masuk ke objek mode dulu, kemudian saya meng-add si cube dan men-scale seperti itu. Nah, ini menggunakan objek yang berbeda ya, dimana kaki dan si mejanya ini menggunakan dua objek yang berbeda. Nah, di sini kalian bisa lihat juga, di sini ada cube dan cube 1 yang menandakan objek ini berbeda, tidak dalam satu objek maksudnya. Nah, di sini juga di outliner. Nah, ini by the way ini namanya jendela outliner ya. Kalian bisa melihat di sini ada cube 1. Nah, ini dia dalam dua objek yang berbeda. Nah, di sini juga ada kamera, ini adalah kameranya dan ini untuk lightingnya. Namun kita bahas di pembahasan yang lainnya. Di sini kita hanya perlu membahas objek dan objek mode, edit mode. Oke, kita hapus. Di sini saya akan rencana membuat kakinya di dalam cube ini sendiri ya, jadi tidak ada lagi atau tidak menggunakan dua objek yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita membuat kakinya ini dalam satu objek? Jadi kita memerlukan yang namanya ini ya, seperti garis bantu. Nah, saya langsung contohkan saja. Di sini kita memerlukan sebuah garis ya, atau ya garis lah pokoknya. Di sini ada shortcutnya Ctrl R. Nah, seperti ini. Ketika kalian menekan Ctrl R, kalian harus mendekatkan kursornya, ini yang saya gerakkan ini adalah kursornya ke objek ini. Nah, di masing-masing sisi dia akan membentuk ataupun melintang ke berbeda arah ya, tergantung sisi mana yang kalian arahkan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita memerlukan garis seperti ini. Sebelumnya kita klik kiri dulu. Nah, klik kiri, kita geser dan klik lagi. Nah, seperti ini garis bantunya. Ini untuk apa ya, nanti saya jelaskan ya. Kita add lagi untuk sisi kanannya, Ctrl R, klik kiri, kita geser, dan setelah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau posisi yang kita inginkan, kita klik kiri untuk konfirmasi. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan dua garis lagi melintang searah sumbu X. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini.
Nah, ketika berbentuk seperti ini, kita akan membuat kakinya. Jadi di sini sudah ada gambaran bagaimana ataupun fungsi si garis bantu tadi ya. Sebenarnya bukan garis bantu, kita meng-add edge lagi atau garis lagi di dalam objek tersebut atau dalam objek ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menarik face-nya ini ya. Kita pergi ke ataupun men-select face mode, kemudian kita tarik. Sebelumnya kita seleksi dulu yang mana yang akan kita tarik. Nah, tapi tariknya bukan seperti ini ya. Kalau kita tarik seperti ini, dia akan ikut garis yang lainnya ataupun face yang terhubung, dia akan ikut. Caranya bagaimana? Kita melakukan extrude. Nah, extrude di sini ini yang namanya extrude ya. Nah, kita klik saja dan langsung praktekkan. Nah, seperti ini namanya extrude. Sebentar. Atau kalian juga bisa menekan keyboard E untuk mengekstrudnya seperti ini. Kita extrude. Nah, dan bagaimana caranya kalau kita ingin mengekstrud semua sekaligus ya. Jadi semua bisa menjadi sama panjang atau sama tingginya ke bawahnya ya. Jadi yang pertama kita select dulu yang mana kita akan extrude secara bersamaan. Nah, dengan menahan shift, klik kiri dan shift, shiftnya ditahan ya. Nah, kemudian kita tekan E. Nah, jadi semua sisi yang terseleksi dan kita lakukan extrude, dia akan berbarengan extrude-nya seperti itu. Nah, dan saya akan membuat objek lain, misalkan bagaimana? Saya akan membuat kursi ya. Selanjutnya saya akan membuat kursi. Oh, dan by the way di sini jadinya ini adalah satu objek ya, dimana yang tadi itu ada cube 1 itu adalah beda objek. Nah, di sini dia menjadi satu objek karena kita melakukannya atau membuat si kakinya ini dengan objek itu sendiri ya, dengan satu objek ini, tidak dengan menggunakan objek lain, sehingga di outlinernya ini dia tidak menambah satu cube seperti itu ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk membuat objek lain, misalkan kursi. Kita masuk ke edit mode, kemudian kita select face-nya, kita tarik ke atas. Sebenarnya sama saja sih, sama yang ini, sama yang mejanya. Dan ya, di sini saya akan menunjukkan cara cepat lagi, cara cepat untuk meng-add dua sekaligus garis. Ini kan yang tadi sebelumnya saya menunjukkan cara meng-add garisnya satu persatu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa sebenarnya meng-add lebih dari dua garis dengan cara Ctrl R. Nah, ketika masih berwarna kuning ini ya, ketika kita belum mengkliknya seperti ini, usahakan jangan diklik dulu kalau kita ingin menambahkan dua atau lebih garis. Nah, ketika masih seperti ini, kita akan kita scroll mouse-nya ya, kursor tengahnya di scroll. Nah, di sini, dan bisa kita tambahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Atau ketika dalam masih mode ini kita belum klik kiri, kita bisa tekan 2. Nah, atau angka pada keyboard ya.
kita ingin menambahkan 3 garis. Nah, seperti ini bisa, ataupun misalnya kita ingin menambahkan 6 garis. Nah, seperti ini. Nah, oke. Di sini saya cukup membutuhkan 2 garis saja. Nah, kemudian setelah itu kita klik. Nah, ini kan posisinya masih bisa di slide. Kita klik kanan supaya dia kembali ke posisi tengahnya. Kemudian kita melakukan scale X. See? Ataupun bisa seperti ini ya, di scale ini. Kemudian kita melakukan scaling ke arah X. Nah, seperti ini. Maka dia akan sejajar apa namanya, ya seperti sejajar lah, membagi arahnya. Apa sih? Pokoknya seperti inilah, dia sama besarnya ketika pergi ke dua arah masing-masing. Sulit jelasinnya. Kemudian untuk di sisi lainnya kita tambah lagi sama, kita klik kiri. Nah, kemudian seperti ini. Nah, atau kalau kelebihan bisa dikembalikan lagi. Nah, tapi cukup di sini untuk saya. Kita select face dan melakukan extrude ya. Kita buat kakinya dulu. Kita extrude E. Nah, kemudian kita buat sandarannya di sini. Kita extrude lagi. Oke. Seperti ini ya. Dan saya akan membuat sandaran badannya, papan yang melintang di sini. Pertama kita membuat garis dulu di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini garis lintangnya atau garis bantu atau apalah, dia akan menyesuaikan diri tergantung di mana posisi kursor yang kita letakkan. Nah, seperti ini. Di sini saya akan membuat ini ya, garis apa namanya, istilahnya papan yang membentang dari sini ke sini. Jadi saya perlu garis potongnya seperti ini ya. Nah, kita klik kiri. Kemudian kita extrude yang ininya. Nah, extrude. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya masih kurang rapi atau tidak rapi ya, karena face-nya ini dia bertabrakan antara face yang ini dan face yang ini istilahnya. Nah, saya buat dulu biar rapi. Nah, seperti ini. Yap. Oke. Di sini dia sudah jadi ini ya. Sudah jadi. Bentar. Saya akan menyesuaikan. Nah, ini kan si mejanya kurang besar. Kita bisa membuat scale di object model.
Nah, biar dia terlihat besar, lebih besar dari si kursinya. Dan saya akan meng-add objek baru si plane ini. Kemudian kita bukan scale. Nah, dan kita arahkan. Ceritanya akan menjadi si lantainya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menambahkan kakinya atau mengedit menjadi suatu bentuk, kita tidak perlu menggunakan objek lain ya, melainkan bisa menggunakan satu objek itu sendiri dengan melakukan edit mode seperti ini. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan edit modenya. Mungkin ini adalah part 1 untuk pendalaman edit mode, dan insya Allah untuk part 2 nya saya akan buat lagi ya.